Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Melanjutkan kembali materi kita di serial Al-Waqfu wal Ibtida', masih pembahasan Al-Waqfu At-Tam, sampai kita di pembahasan Alamatul Waqfit Tami, tanda-tanda Al-Waqfu At-Tam. Hiya asy-syawahidul lati yaraha al-qari'u fa ya'rifu anna hadzal waqfa waqfun tamun. Yang dimaksudkan dengan tanda-tanda al-waqfu at-tam adalah tanda-tanda atau ciri-ciri bila dilihat oleh seorang pembaca Al-Quran, seorang al-qari, maka dia bisa mengenali bahwa wakaf tersebut adalah wakaf tam. Yang pertama, al-ibtida'u ba'dahu bil istifhami lafzan au muqaddaran. Kita dapat mengenali wakaf tam jika bagian yang ada setelahnya itu dimulai dengan istifham atau kata tanya, baik secara lafaz maupun secara muqaddaran, secara takdir, secara kira-kira. Contohnya di surat Al-Hajj ayat ke-69 dan 70. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Itu akhir ayat ke-69. Nah, jika kita lihat ayat 70-nya itu dimulai dengan hamzah istifham. Alam ta'lam. Sehingga wakaf di takhtalifun ini termasuk ke kategori wakaf tam. Ini yang pertama, yaitu dimulai bagian setelahnya dengan al-istifham atau kata tanya. Yang kedua, al-ibtida'u biya'in nida'il lati laisa qablaha qal au qalu. Yang kedua, kita dapat mengenali wakaf tam jika bagian yang ada setelahnya itu dimulai dengan ya nida, ya seruan, tetapi tidak didahului oleh qala atau qalu. Jadi langsung ya nida. Tidak berlaku kalau ya nidanya didahului oleh qala atau qalu. Jadi bukan qala ya atau qalu ya. Untuk yang dua terakhir ini tidak berlaku. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 20 dan ayat 21. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu ayat 20. Nah, kalau kita lihat awal ayat 21-nya dimulai dengan ya ayyuhan nasu'budu rabbakum, dimulai dengan ya nida. Jadi kita bisa kenali akhir ayat 20 ini sebagai wakaf tam. Kemudian yang ketiga, al-ibtida'u ba'dahu bisyarti. Bagian yang setelahnya itu dimulai dengan syarat. Fal jumlatul masyrutatu wa jawabuha hiya jumlatu istiqallat amma qablaha wa ma ba'daha. Adapun yang dimaksud dengan al-jumlah al-masyrutah atau kalimat syarat dan jawabnya adalah jumlah yang saling terkait antara apa yang ada sebelum dengan apa yang ada sesudahnya. Misalnya di surat At-Taghabun ayat ke-9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Nah, kita lihat apa yang ada setelahnya ini merupakan syarat dan jawab syarat.
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan melakukan amal saleh, maka Allah akan ampuni, akan hilangkan untuk dia kesalahan-kesalahannya. Jadi syaratnya adalah beriman kepada Allah dan beramal soleh. Kemudian jawab syaratnya, Allah akan hapus kesalahannya, kemudian memasukkan dirinya ke surga. Nah, karena ini merupakan syarat dan jawab syarat, maka kita bisa kategorikan wakaf di yaumut taghabun, di akhir bagian itu adalah termasuk wakaf tam. Kemudian yang keempat, al-intiqalu minal uslubil khabari ilal hikayati wal qasati, yakni perpindahan dari uslub al-khabari ke bentuk hikayah dan kisah. Jadi kalau ada bentuk al-uslub al-khabari, maka berhenti di akhir uslub tersebut dapat kita kategorikan ke dalam wakaf tam. Kalau yang ada setelahnya adalah bentuk hikayah atau kisah. Apa itu uslub al-khabari? Wa huwa uslubun yakhlu minal istifhami wa ta'ajjubi wan nida'i wal amri, yaitu uslub atau bentuk yang dia tidak mengandung al-istifham, tidak juga mengandung at-ta'ajjub, tidak mengandung nida atau seruan, juga tidak mengandung amr atau perintah. Contohnya akhir surat Al-Baqarah, wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, ini al-uslub al-khabari. Ayat berikutnya Al-Baqarah ayat 30 itu sudah tentang hikayat atau kisah saat Allah berencana menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan menginformasikannya kepada malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, itu sudah kisah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi berhenti di syai'in alim akhir Al-Baqarah ayat 29, itu termasuk kategori wakaf tam. Ini 4 dari 11 tanda-tanda al-waqfu at-tam. Insyaallah sisanya akan kita bahas dalam video yang terpisah agar tidak terlalu panjang. Semoga bermanfaat. Allahu ta'ala alam. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.